Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Devin Alfian Putra. Saya berasal dari Polinema Politeknik Negeri Malang, SDKU di Kota Kediri. Prodi saya D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Di sini saya tinggal di Kediri, lahir 3 Desember 2003. Alasan saya mengambil jurusan mesin ini karena prospek kerja tinggi dan lumayan untuk di era modern saat ini semuanya itu juga udah bergerak dan berfungsi layaknya udah mesin itu alasan saya mengambil jurusan saya. Nah, harapan saya ini POV dari saya, orang-orang yang memiliki basic di bidang pembangunan atau infrastruktur atau di bidang konstruksi itu juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan, sehingga paving block eco ini juga bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau, dengan bahan baku yang cukup melimpah, dan tentunya dengan pemanfaatan hasil limbah yang menjadi problem di dunia saat ini, sehingga itu menjadikan nilai plus dari analisis pasar ini. Dari analisis pasar ini kita juga bisa mendapatkan sesuatu dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman ketika ingin melakukan rumah atau mungkin ingin membuat rumah dengan konsep garasi mobil Anda yang ingin terbentuk dari paving. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Zaidan dari D4 3A Polinema Kampus Kediri. Tadi teman saya sudah menjelaskan POV dari dia bahwa limbah plastik itu seperti apa, dan juga plastik itu sangat susah sekali untuk terurai, dari puluhan tahun hingga ratusan tahun. Limbah tersebut menjadi paving block terbuat dari limbah plastik. Sebagai solusi yang berkelanjutan terhadap dominannya limbah. Halo, perkenalkan nama saya Teguh Kurniawan dari kelas D4 TMPP 3A Polinema Kampus Kediri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Eco Paving Block. Eco Paving Block adalah inovasi dalam pembuatan paving block yang memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan utamanya. Jika paving block biasa umumnya menggunakan campuran semen, pasir, dan air, Eco Paving Block mengganti sebagian atau seluruh semen dengan bahan dari sampah plastik yang telah diolah. Berikut adalah proses pembuatan Eco Paving Block. Yang pertama yaitu pengumpulan, pemilahan, dan pembersihan. Next, penghancuran dan pelelehan plastik. Next, pencampuran bahan tambahan. Next, percetakan mesin menggunakan mesin cetak. Next, pendinginan. Next, pengujian kualitas. Next, proses pengemasan. Distributor ke distributor atau proyek konstruksi.
Kenapa sih kita memilih Eco Paving Block ini? Dari penjelasan teman saya sebelumnya, apa sih itu Eco Paving Block? Nah, Eco Paving Block sendiri adalah kita mendirikan perusahaan dengan nama PT Rius Prima. PT Rius Prima ini bertujuan untuk memproduksi terkait komponen-komponen yang dibutuhkan dalam untuk menjalankan suatu konstruksi. Jadi dari PT kita itu bergerak di bidang pembangunan, yaitu dengan adanya paving block itu dapat digunakan menjadikan, kalau misalnya teman-teman pernah lihat itu di parkir mall yang menggunakan kotak-kotak paving, itu hanya saja itu tidak digunakan untuk, hanya saja itu tidak dimanfaatkan untuk dari semen dan sebagainya, tapi ini melainkan dari limbah daur ulang. Maka dari itu perusahaan kita itu cukup berperan di bidang apa ya, untuk kesehatan lingkungan itu juga berperan di sana. Karena apa? Karena dengan mengolah apa yang seharusnya sampah yang tidak berharga menjadikan suatu komponen yang mungkin bisa diadaptasi oleh teman-teman. Dari paving block sendiri, perusahaan juga akan mempertimbangkan terkait kekuatan, apakah dapat mempertahankan kekuatannya dalam jangka waktu tertentu, atau mungkin bagaimana kalau misalnya terjadi panas dan lain sebagainya. Saya rasa itu akan diteliti dan akan dikembangkan lagi oleh perusahaan Eco Paving Block. Entah itu diberikan campuran kayak, atau mungkin bisa diberikan campuran-campuran yang mungkin dapat dimanfaatkan sebagai penambah kekuatan atau penambah kualitas dari Eco Paving Block sendiri, supaya dapat didistribusikan kepada masyarakat atau dapat didistribusikan kepada orang-orang yang memiliki kesadaran terhadap, oh daripada saya menggunakan semen atau daripada saya menggunakan sesuatu hal yang paving itu yang apa ya, yang notabene itu mengambil dari pasir dan mengambil dari semen, itu mending saya menggunakan, lebih baik saya menggunakan apa yang sudah terjamin kualitasnya pun sama dengan paving biasa. Jadi itulah tuntutan kita supaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, supaya perusahaan kita itu terus konsisten dalam mengembangkan produk ini. Itu industri kita itu memastikan untuk pengumpulan limbah plastik itu gak hanya sekedar keuntungan semata, tapi ini juga kita bisa bermitra dengan pemerintah, dengan daur ulang sampah, dengan masyarakat sekitar untuk memanfaatkan bagaimana proses pemanfaatan Eco Paving Block ini. Tuh. Analisis pasar dari paving block ini tidak lain yang susah tidak asing di mata masyarakat, yaitu pasar apa ya, yaitu paving semen yang notabene itu menjadi persaingan ketat antara paving block dengan yang eco dengan paving block yang berasal dari semen. Kompetitor yang sudah memiliki distribusi yang kuat dan reputasi yang terbangun, karena ini memang ide yang terbarukan sehingga perlu membangun reputasi yang besar di kalangan masyarakat. Regulasi pemerintahan melalui potensi untuk dapat turun. Nah, tapi dari pemerintahan itu sendiri, regulasi dari pemerintahan yang notabene itu lebih memanfaatkan terkait daur ulang dari sampah itu sendiri, sehingga Eco Paving Block itu merupakan terobosan yang akan dapat menunjang inovasi dari berbagai kebutuhan di bidang pemanfaatan limbah plastik. Aspek keberlanjutan dan dampak positif dari Eco Paving Block sendiri juga akan terasa, di mana notabene akan banyak sampah yang lebih dimanfaatkan dengan baik, menjadikan bangunan dan fasilitas. Itu mungkin dari analisis pasar yang dapat saya jelaskan. Baik, sekian pemaparan dari video yang kelompok kami sampaikan. Saya Muhammad Delvin Alfiandi Putra dan rekan saya Teguh Kurniawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.